yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Larangan ini dikuatkan usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang termuat dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Meski demikian, ia menganggap putusan MK tersebut tidak berlaku surut, sehingga polisi yang terlanjur menduduki jabatan sipil tak diwajibkan mundur. Supratman juga menyebut nantinya tim reformasi Polri bakal berdiskusi soal kementerian dan instansi mana saja yang dapat diduduki anggota Polri. Hal tersebut bakal diatur dalam revisi Undang-Undang Polri. Menurut saya, terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi mereka tidak perlu mengundurkan karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Nah karena itu nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan menyangkut terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian di luar seperti yang ada sekarang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi terhadap jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh polisi dan akan membahasnya dengan institusi Polri dalam waktu dekat. Kita belum melakukan ini, kita nanti akan undang Polri dan kita sekarang sedang memetakan di mana-mana saja begitu ya. Kita juga sudah punya datanya. Seperti itu nanti kita akan cek karena kan memang yang paling penting itu memastikan bahwa tadi sesuai dengan kompetensinya. Karena kan kompetensinya kepolisian itu tentunya untuk di bidang pengamanan, apakah sesuai dengan itu ya, misalnya seperti di BNN. BNN ini kan memang kaitannya dengan masalah pengamanan, nah mungkin itu bisa gitu ya. Nah, kita ngikuti peraturan keputusan MK saja, kalau memang mereka itu harus mengundurkan diri, ya harus mengundurkan diri atau pensiun, mengundurkan diri atau. Sementara, Polri bakal membentuk tim Pokja untuk melakukan kajian cepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur polisi aktif menempati jabatan di luar struktur kepolisian. Kadif Humas Polri, Sandi Nugroho mengatakan, proses penempatan anggota aktif di kementerian atau lembaga selama ini sudah sesuai mekanisme undang-undang, mulai dari permintaan lembaga terkait, asesmen, hingga keputusan Presiden. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur, itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, Madya dan Pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Saat ini, banyak anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga dan kementerian tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Meski demikian,
Hingga kini, Polri belum memastikan apakah akan menarik anggotanya yang sedang bertugas di kementerian atau lembaga karena masih menunggu kajian dari kelompok kerja atau Pokja bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Larangan ini dikuatkan usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lantas bagaimana dengan nasib polisi aktif yang menjabat di jabatan sipil? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan pakar hukum tata negara yang sudah hadir ke studio Kompas TV. Sudah bergabung bersama kami Pak Muhammad Ruliandi dan juga Komisioner Kompolnas bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pak Yusuf Warshim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ruliandi. Kemudian ada Pak Yusuf Warshim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf Warshim. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Oke, salam sehat. Begitu, salam sehat walaupun kita sehat, tapi kita kayaknya rada-rada bingung nih ya dengan keputusan MK ini nih soal bagaimana larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Karena apa? Kenapa kita bingung? Karena masing-masing punya tafsir yang berbeda. Prof. Mahfud mengatakan keputusan MK ini harus segera diberlakukan, begitu diikuti, dan polisi aktif ini harus ditarik seluruhnya yang menduduki jabatan sipil. Nggak main-main, ada 300 ya Pak Yusuf Warshim yang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Kemudian ada pernyataan berbeda lagi, ini dari Menteri Hukum, kalau sudah terlanjur menduduki jabatan sipil ya sudah, karena ini berlaku surut. Nah, saya ingin tahu dari kacamata Pak Ruliandi sebagai pakar hukum tata negara, dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini jadi sebenarnya seperti apa ini? Ya, pertama gini ya, di Undang-Undang MK itu ada ketentuan yang mengatakan putusan MK yang dikabulkan maka dimuat dalam berita negara. Keputusan MK yang sudah dikabulkan itu diperintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Oke. Apa artinya? Berita negara itu artinya punya kekuatan mengikat kepada pemerintah, DPR, penyelenggara negara, masyarakat, semuanya. Dan wajib diikuti. Wajib ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya, yang dikabulkan berarti ada di amar putusan. Karena amar putusannya, putusan 114 ini adalah mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frase dalam penjelasan ya, pasal 28 ayat 3, sepanjang frase atau tidak berdasarkan dengan penugasan Kapolri dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kemudian memerintahkan untuk mencabut pasal tersebut kan gitu. Tidak ada perintah untuk Polri harus mengundurkan diri. Tidak ada di amar putusan itu? Tidak ada. Nah, sekarang kita analisa pasal 28 ayat 3 itu penjelasannya yang diuji oleh MK itu ngomongin apa? Itu kan kembali ke batang tubuh pasal 28 itu. Ada 3 ayat di sana. Ayat 1 mengatakan Polri tidak boleh berpolitik praktis. Ya. Polri tidak boleh berpolitik praktis. Ya. Itu sudah jelas. Ayat itu 1. Jabatan politik praktis. Ya. Kepala daerah. Betul. DPR. Betul. Menteri. Ya. Gubernur, bupati, wali kota. Ayat 2-nya ya. Ayat 2-nya itu adalah Polri tidak punya hak memilih dan dipilih. Nah, ayat 3-nya mengatakan Polri bisa menduduki jabatan di luar struktur Polri, ya kan, dengan syarat dia mengundurkan diri atau pensiun. Nah, yang di dalam penjelasan itu katakan yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur Polri adalah jabatan yang tidak punya sangkut pautnya dengan Polri. Berarti tidak ada hubungannya dengan Polri, tidak ada kaitannya dengan tugas Polri. Nah, makanya disebut jabatan politik praktis. Tadi menteri, DPR, gubernur, bupati, wali kota. Tidak boleh diisi oleh anggota Polri, harus mundur. Nah, jadi konteks penjelasan pasal 28 ayat 3 itu ya ke sana. Nah, bagaimana dengan halnya jabatan-jabatan sipil di luar itu ya, kementerian lembaga yang bisa diisi oleh Polri, maka dikembalikan kepada Undang-Undang Polri. Itu diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen PNS ya, PP nomor 11 tahun 2017 pasal 148 ya. Ayat 4 itu mengatakan bahwa jabatan ASN itu menyesuaikan Undang-Undang Polri. Nah, Undang-Undang Polri mengatakan tugas pokok Polri ada di mana? Ada di dalam pasal 13. Ada 3 tugas pokok Polri. Pertama, Harkantipmas.
Ya, Harkantipmas itu pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat. Ya boleh menempatkan BIN, Bakamla di sana boleh ya, itu contoh ya. Kemudian misalnya yang kedua penegakan hukum. Tugas pokok Polri ada KPK, ada BNN ya kan, ada OJK ya kan. Itu boleh di sana. Yang ketiga dalam rangka perlindungan, pelayanan, pengayoman masyarakat. Itu dalam rangka apa? Penempatan di kementerian-kementerian. Karena apa? Di pasal 2 Undang-Undang Polri mengatakan Polri adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang Harkantipmas, di bidang penegakan hukum, di bidang pelayanan pengayoman masyarakat. Artinya pelayanan masyarakat itu sebetulnya dalam arti yang seluas-luasnya government, pemerintahan. Jadi kalau ditempatkan jadi sekjen, jadi dirjen itu tergantung pada undang-undang ASN-nya. Nah, oleh karena itu di undang-undang ASN ya, kita kembali ke Undang-Undang Polri sebelumnya ya. Undang-Undang Polri itu dalam penjelasan umum sudah mengatakan Undang-Undang Polri sudah menampung Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yaitu apa? Undang-Undang 43 tahun 99. Ya, artinya Undang-Undang Pokok Kepegawaian itu ya nomor 43 tahun 99 mengatakan pegawai negeri adalah aparatur negara. Sehingga dirubahlah dengan Undang-Undang ASN, ya kan? Undang-Undang ASN nomor 15 tahun 2015 dan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, di pasal 19-nya mengatakan Undang-Undang ASN, jabatan di ASN itu bisa diisi oleh prajurit TNI maupun anggota Polri. Nah, ini kan berarti dibolehkan Undang-Undang ASN itu dengan peraturan pelaksananya PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP 17 tahun 2020 yang mengatakan pasal 153 harus ada permintaan dulu dari kementerian itu. Misalnya kementerian yang membutuhkan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di ASN di sana, jabatan JPT, mereka bermohon dulu bikin surat kepada Kapolri. Itu pasal 153. Kemudian ditembuskan kepada Menpan dan Kepala BKN. Nah, baru teknisnya Polri berkoordinasi dengan Menpan. Kira-kira nih jabatan ini disetarakannya gimana? Nah, ketika ada persetujuan dari Menteri rekomendasi, baru Polri memberikan penugasan di jabatan-jabatan sipil. Artinya tidak ada masalah. Oke, jadi menurut Anda dengan meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengabulkan gugatan pemohon itu tidak serta-merta polisi aktif begitu ya yang menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur. Di mana kata-kata mundur di amar putusan? Ini Undang-Undang MK. Kalau putusan MK mengabulkan pasal 54 ya Undang-Undang MK, maka konsekuensinya wajib dimuat dalam berita negara. Yang dikabulkan itu di mana? Ada di amar kan? Amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya. Mengabulkan. Baru yang keduanya menyatakan frase ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan seterusnya. Jadi yang dipakai di amarnya. Amar itu yang dieksekusi. Gak ada satupun perintah untuk mengatakan bahwa Polri harus mundur. Di mana kata-kata itu? Saya mau lihat. Gak ada. Kalau pasal 28 ayat 3 itu konteksnya jabatan politik praktis. Bukan jabatan sipil. Nah, ini dua hal yang berbeda. Karena di Undang-Undang ASN dan peraturan pelaksanaannya mengatakan boleh Polri ditempatkan di jabatan ASN tertentu sepanjang bersesuaian dengan Undang-Undang Polri. Nah, kalau Undang-Undang Polri tugas pokoknya pasal 13 mengatur tadi, 3 tugas pokok utama tadi, Harkantipmas, penegakan hukum, kemudian pelayanan masyarakat, maka Polri bisa ditempatkan sana. Mau jadi sekjen, jadi dirjen, ya tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga. Nah. Tapi kemudian kalau kita lihat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan tersebut berlaku seketika setelah palu diketok sehingga anggota Polri yang menjabat sipil harus segera ditarik. Ya itu pendapat beliau. Kalau saya kan berdasarkan amar putusan tidak ada kata-kata harus mundur di mana amar putusannya. Sehingga itu kan harusnya mengikat kepada penyelenggara negara ya, kepada pemerintah, kepada Polri, kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang. Tidak ada kata-kata yang mengatakan perintah harus mengundurkan diri. Sehingga Polri juga harus melihat dari sisi amar putusan juga karena ini kan terdampak kepada undang-undang Polri itu sendiri. Oke, saya mau ke Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, kalau menurut pakar hukum tata negara di amar putusan ini tidak ada yang mengatakan polisi aktif itu tidak diwajibkan untuk mundur begitu. Nah, kalau dari Pak Yusuf Warshim sendiri dari Kompolnas, bagaimana melihat ini keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya, terima kasih. Posisi Kompolnas tentu pertama sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian. Kita tentu melihat terkait dengan putusan MK itu kan bagian hal yang kita
pantau bagaimana Polri mematuhi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam melakukan fungsi pengawasan ya tentu kita juga, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah sederhana, jelas, final dan mengikat. Jadi maka tidak ada ruang untuk tidak mematuhi. Jadi posisi Kompolnas tentu memposisikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dipatuhi. Nah, yang ketiga, bagaimana mematuhi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu ya tentu harus memahaminya. Nah, memahaminya sehingga kami Kompolnas tentu akan memahami betul bagaimana sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga kita dalam posisi akan juga memberikan saran dan masukan. Nah, terkait dengan bagaimana memahami putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya apa yang disampaikan pakar hukum tata negara kita pada hari ini, yaitu bisa dipahami. Walaupun demikian, kita juga tidak menutup mata ada yang barangkali berbeda. Tapi ya mungkin ini tentu apa yang akan saya sampaikan tidak bisa direpresentasikan dalam posisi sebagai pakar hukum, tapi ya kita kan harus mengkajinya, harus memahaminya. Nah, pertama yang perlu kita pahami amar putusan. Amar putusan itu kan terkait yang itu dinyatakan bertentangan, inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu kan penjelasan pasal 28 khusus prasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Pasal 28 itu kan normanya anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ada disebut jabatan di luar kepolisian, ada disebut yang bisa dikatakan persyaratan pensiun atau mengundurkan diri atau pensiun. Nah, di dalam penjelasan pasal 28 itu kan menjelaskan, sekali lagi, penjelasan pasal 28 ayat 3 itu kan menjelaskan dua kategori yang disebut jabatan di luar kepolisian. Kan itu alternatif. Nah, penjelasan ayat 3 yang alternatif pertama kan dijelaskan jabatan di luar kepolisian itu jabatan yang tidak punya kaitan sangkut paut dengan fungsi tugas kepolisian tentu itu. Nah, tapi dibuat atau jadi alternatif. Nah, atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, ketika ada penugasan dari Kapolri, sehingga dia masuk disebut jabatan yang itu terkait dengan kepolisian. Nah, itu. Nah, tapi perasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ini bertentangan dengan konstitusi. Itu dulu yang kita pahami, yang akan kita kaji. Baru selanjutnya, memahami putusan Mahkamah Konstitusi kan tidak hanya pada amar saja, tapi bagaimana pertimbangan MK. Karena pertimbangan MK itulah yang akan melihat bagaimana argumentasi alasan hukum MK menyatakan perasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tentu dalam hal ini kita memahami, sementara kita bisa mengkaji pasal 28 ayat 3 itu, apakah mengundurkan diri atau tidak. Nah, disebut di dalam penjelasannya kan setelah dinyatakan bertentangan tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri itu, maka penjelasannya cuma satu, yaitu jabatan di luar kepolisian itu jabatan yang tidak punya kaitan, tidak sangkut paut dengan kepolisian. Nah, cuma satu, itu saja. Nah, oleh karena itu, ini yang kita kaji di halaman 180 di pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Di putusan itu disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menegaskan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Nah, dengan merujuk
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, dan jabatan tersebut disebutkan di dalam pasal 13, ada jabatan manajerial dan ada jabatan non-manajerial. Di dalam Undang-Undang ASN sendiri ada jabatan tertentu yang itu dapat diisi dari anggota TNI dan anggota Polri. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan dari anggota TNI dan anggota Polri, tadi sudah disebut itu peraturan-peraturan pemerintah yang disebut oleh pakar hukum tata negara tadi. Salah satunya PP nomor 17 ya, tahun 2011 tahun 2020 ya. PP nomor 17 tahun 2020. Nah, di situ mensyaratkan pengisiannya itu tidak suka-suka Polri. Ada permintaan, karena pengisian jabatan tertentu itu kan mekanismenya permintaan dari instansi pusat, itu di pusat. Nah, jabatan tertentu di dalam penjelasan, kalau di dalam pertimbangan MK ini sebenarnya dimaksud. Nah, sekali lagi ini yang harus dikaji dan dipahami sehingga nanti Kompolnas kami memberikan saran dan masukan. Seiring ini juga dari pihak Polri kan terlihat itu sebenarnya substansinya pasti mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana mematuhi dan menindaklanjuti kita pantau membentuk kelompok kajian ya. Barangkali yang harus dikaji itu kan terkait dengan jabatan-jabatan yang itu tidak punya kaitan dengan jabatan dengan kepolisian, dengan fungsi tugas dan kepolisian. Oleh karena itu tentu menindaklanjuti dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melibatkan instansi lain. Salah satunya adalah Kementerian Pan-RB. Itu juga perlu mendapatkan posisi jelas, karena pengisian jabatan yang dari anggota TNI dan anggota Polri itu sesungguhnya diatur di peraturan pemerintah. Namun inilah yang sekali lagi kita akan memberikan saran dan masukan, akan memberikan kajian, sementara kita bisa menyampaikan sesungguhnya berdasarkan, sekali lagi, ini kan yang tertulis, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di halaman 180, Mahkamah perlu menegaskan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Ini ya juga harus dikaji dan dipahami. Walaupun terkait dengan amar itu menyatakan perasa tidak berdasarkan penugasan dari KPN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi memahami putusan MK itu tentu juga memahami bagaimana pertimbangan MK di dalam memberikan putusan tersebut. Oke, saya mau ke Pak Ruliandi. Pak Ruliandi, berarti kalau misalkan menurut statement Anda seperti itu, keputusan MK tidak berimplikasi apapun dong dengan Polri saat ini gitu? Ya. Jadi putusan MK itu tidak berimplikasi terhadap penugasan jabatan sipil Polri di kementerian lembaga. Ya, karena dengan adanya putusan MK maupun tidak ada putusan MK sekalipun itu tidak memberikan dampak apapun. Karena pasal 28 ayat 3 konteksnya itu adalah sebetulnya yang dipahami oleh pembentuk undang-undang Polri pada saat itu mengkhawatirkan Polri jangan terlibat dalam politik praktis ya, termasuk pasal 28 itu sebetulnya satu nafas ya dengan ayat sebelumnya, pasal 28 ayat 3 tadi ya, dengan ayat 2, dengan ayat 1, sehingga kita bisa pahami apa sebetulnya original intent maksud pembentuk undang-undang menormakan pasal 28 ayat 3 tadi, bahwa Polri kalau mau duduk di jabatan instansi di luar itu harus mengundurkan diri atau pensiun. Nah ternyata di penjelasan itu diperketat, ya udah itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Makanya tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, atau tadi kan alternatif ya, atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Itu sudah benar sebetulnya. Ya nggak mungkin kan Kapolri menugaskan anggotanya jadi menteri, jadi anggota DPR, kan itu jabatan politik praktis semua. Nah itu implementasi, contohnya adalah waktu Pak Kapolrinya Pak Tito itu masih ada masa dinas ya. Kemudian kan ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk diminta sebagai Menteri Dalam Negeri. Beliau langsung mundur sebagai Kapolri. Nah itu implementasi pasal 28 ayat 3 untuk jabatan politik praktis. Jadi tanpa ada putusan MK sekalipun tidak ada masalah. Dengan adanya putusan MK pun juga tidak ada masalah mengenai penugasan Polri aktif di jabatan sipil. Sepanjang Undang-Undang ASN tidak pernah dibatalkan oleh MK atau dirubah oleh pembentuk undang-undang. Kecuali Undang-Undang ASN itu kemudian diuji materi lain lagi. Ya itu lain lagi. Kalau diuji materi objeknya adalah Undang-Undang ASN. Ya
Undang-undang ASN itu baru bisa menjelaskan apakah kedudukan itu berpengaruh tidak dengan kepolisian, kan itu korelasinya di sana. Tapi hari itu yang diuji oleh MK adalah Undang-Undang Polri sebetulnya. Nah, Undang-Undang Polri sendiri di dalam penjelasan umum sudah menampung Undang-Undang Kepegawaian. Nah, artinya ini Undang-Undang Kepegawaian adalah bagian dari Undang-Undang ASN ya. Kita kan sekarang mengenal dengan istilah Undang-Undang ASN. Oke, jadi menurut Anda seharusnya MK ini lebih detail lagi untuk memasukkan amar putusan atau seperti apa? Jangan sampai kemudian semua orang ini multitafsir, semuanya jadi bingung. Ya, di dalam hukum acara manapun, termasuk tadi saya koreksi ya, saya meralat bukan pasal 54, pasal 57. Undang-Undang MK mengatakan putusan MK yang mengabulkan permohonan itu dimuat dalam berita negara. Jadi yang dieksekusi adalah amar putusan. Yang dilaksanakan adalah amar putusan. Kenapa amar putusan itu isinya menyatakan mengabulkan permohonan. Kan judulnya gitu pasal 54 Undang-Undang MK. Jadi jangan lari dari amar putusan. Harusnya kalau mau jelas. Bukan pertimbangannya. Jangan pertimbangannya yang bermacam-macam pokok-pokok pikiran para hakim-hakim itu kemudian sejalan tidak dengan amarnya kan begitu kan. Nah tadi kan ada bagian konteks tertentu yang sejalan dengan amar dan mengenai jabatan-jabatan sipil itu. Tapi kalau misalnya tidak jalan maka yang dipakai adalah amarnya. Gitu. Oke, saya terakhir ke Pak Yusuf. Pak Yusuf terkait dengan kita masih menunggu bagaimana pertimbangan ataupun keputusan Pokja akan seperti apa, bagaimana kemudian Kompolnas akan melakukan pengawasan dari sisi Kompolnas ini sendiri. Iya, tentu kami tegaskan sekali lagi ya posisi Kompolnas tentu mendorong kepolisian, Polri ya mematuhi putusan MK. Hanya bagaimana mematuhi dan menindaklanjuti memang itu kita memang perlu mendudukkan pemahaman yang tepat sesuai dengan yang dimaksud oleh putusan MK. Yang salah satunya memang kita perlu membuat kajian yang itu memahami betul bagaimana amar dan pertimbangan. Tadi sebenarnya sudah ditegaskan oleh MK. Saya ulangin lagi bahwa di pertimbangan MK itu cukup tegas itu. Mahkamah perlu menegaskan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun. Ini kan tafsirnya MK terhadap pasal 28 ayat 3. Mengharuskan diri mengundurkan diri yang tidak mempunyai sangkut paut. Nah, oleh karena itu PR yang selanjutnya tentu melihat ini jabatan-jabatan yang itu dipastikan tidak punya sangkut paut. Dan ini PR kita juga apabila nantinya ada kekosongan hukum untuk membuat jabatan-jabatan mana. Nah, tapi di Undang-Undang ASN disebut itu jabatan tertentu. Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu kan jabatan tertentu. Oleh karena itu ini ada PR selanjutnya yang ini tentu perlu ada pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Jabatan-jabatan mana yang itu menurut peraturan perundang-undangan yang bukan atau tidak punya sangkut paut dengan kepolisian. Tugas-tugas kepolisian, tupoksi kepolisian. Yang perlu menjadi PR kita selanjutnya. Putusan MK sudah tegas, yang tidak punya sangkut paut dia mengundurkan diri atau pensiun. Oke, jadi jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tupoksi kepolisian. Ya. Ini harus kemudian didetailkan lagi. Betul. Jadi pasal 13 Undang-Undang Polri kan mengatur tugas pokok Polri ya. Kemudian tidak lepas juga dengan pasal 14, selain tugas pokok Polri ada tugas-tugas lain Polri. Nah, tugas pokok Polri itu memang diperintahkan di dalam pasal 148 ayat 4 PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil tadi. Bahwa jabatan ASN itu bisa diisi dengan menyesuaikan Undang-Undang Polri. Nah, Undang-Undang Polri itu yang mana yang mengatur tugas-tugas pokok tadi ya, atau yang mengatur sangkut pautnya dengan Polri ya, pasal 13, pasal 14, tentu dengan pasal 2. Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan yang menjalankan Harkantipmas, penegakan hukum, pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat. Nah, itu yang diimplementasikan dalam kementerian lembaga yang meminta anggota Polri untuk ditugaskan di jabatan sipil. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya soal keputusan MK ini, bagaimana pemerintah untuk bisa polisi dalam tanda petik begitu ya untuk bisa memberlakukan ini dan mengikuti putusan ini. Terima kasih Pak Muhammad Ruliani telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat